Oke, guys, kalau Anda adalah seorang agent insurance atau leader agent insurance atau Anda punya agency atau bahkan Anda company insurance itu sendiri. Kita tahu bahwa insurance itu depend on tim agent untuk berjualan, untuk recruiting. Tapi kenapa? Problemnya adalah kok banyak orang itu join, habis itu keluar, join, keluar. Churn rate-nya sangat tinggi sekali. Banyak orang join, kemudian ikut ujian, tapi begitu dikasih training, mereka tetap aja kayak nggak ngelakuin. Semua plan-nya, semua roadmap, dan semua framework, dan semua caranya udah dikasih. Cara prospek gimana, cara dapetin leads gimana, cara presentasi gimana, semuanya udah diajarin. Tapi kenapa kok masih banyak aja orang yang fail atau bahkan nggak ngelakuin? Ya kalau ngelakuin sih masih mending ya. Kalau misalkan sudah diajarin, udah dikasih tahu caranya, step by step-nya, tapi nggak dilakuin. Udah dikasih checklist-nya, tapi tetap nggak dilakuin. Nah ini apa sebenarnya? Nah kalau Anda adalah orang-orang tadi, agent insurance, agency, atau bahkan company-nya, Anda perlu tahu beberapa hal ini. Oke, yang pertama, orang join asuransi ketika mereka diajak untuk bergabung, kemudian untuk jadi agent dan sebagainya, mereka excited karena iming-imingnya yang luar biasa banget. Income-nya miliaran, kemudian bisa jalan-jalan ke luar negeri dan sebagainya, which is semua orang juga mau gitu. Tapi begitu mereka join, mereka ketemu realita, di mana nggak langsung jalan-jalan kan, mereka perlu belajar, mereka perlu untuk latihan, kemudian ke prospek, kemudian ditolak lagi. Nah, ketika mereka tidak memiliki yang namanya core money value, atau kalau uang itu tidak menjadi hal yang prioritas, maka itu tidak akan dikejar oleh mereka. Ada yang bilang, Den, ya uang kan penting ya bagi semua orang ya. No. Bawah sadar Anda ngomongnya berbeda. Penting itu nggak menunda-nunda. Jadi kalau Anda mau melakukan sesuatu, kemudian ngerem, mau memprospek terus entar aja, nah itu artinya adalah Anda menunda-nunda. Itu nggak penting. Penting itu begini, Anda ditelepon, sekolahan, anak Anda jatuh, langsung bup, prioritas semua berhenti, Anda langsung fokus ke sana. Bup. Wah, itu namanya penting. Ya, jadi yang namanya penting itu nggak mungkin nunda-nunda. Sehingga kalau Anda menunda-nunda untuk ngeprospek, artinya simple. Uang tidak penting bagi Anda. Apapun mulut Anda ngomong apa, otak Anda, bawah sadar Anda mengatakan bahwa uang tidak penting. Solusinya apa? Solusinya adalah Anda gunakan brain boost yang namanya core money value. Jadi nomor satu adalah core money value. Core money value adalah produk dari brain boost yang goalnya simple, membuat uang jadi penting. Selesai. Ketika itu jadi penting, maka yang lain akan less priority. Ketika Anda disuruh prospek, Anda mau prospek, Anda langsung gerak, nggak pakai menunda-nunda lagi. Ini satu, core money value. Ini nggak ada ini, Anda bayangin ya, ngerekrut orang kaya lah. Ya, istri orang kaya, suaminya kerja, istrinya di rumah aja. Terus Anda bilang bahwa, yuk join aja di tim aku, nanti bisa begini, bisa begini. Of course dia join karena dia suka, nanti bisa jalan-jalan, bisa ketemu orang, bisa hangout dan sebagainya. Tapi belum tentu uang itu penting buat dia. Istri orang kaya, suaminya udah ngasih duit, semuanya udah tercukupi dari lahir. Bagi dia, uang tidak pernah priority. Sehingga akhirnya adalah ketika dia join doang, nggak akan gerak karena di otak dia nggak ada namanya uang itu penting. Maka solusinya cuma satu. Dibuat uang jadi penting pakai core money value dari brain boost. Selesai. Dengerin ini 30 hari, uang jadi penting. Dia ke kantor, dia belajar, dia prospek akan jadi lebih menyenangkan. Ini di sini nih. Nah, berikutnya. Kalau uang sudah penting, tapi habis itu masih ngeprospek itu kayak, aduh ketemu orang ya, kok kayaknya setiap kali ketemu orang grogi. Habis itu energinya kayak ngedrop, kayak nggak serk, kayak nggak nyaman, kayak nggak enak. Saat itulah Anda membutuhkan brain boost yang kedua, yaitu sales juara. Sales juara, simple. Bikin Anda suka jualan, udah gitu doang. Karena asuransi ya jualan, mau Anda jualan polis, mau Anda recruiting, semuanya jualan. Karena jualan itu adalah meyakinkan prospek untuk convert. Ya kan? Convertnya apa? Mau polis, mau rekrutan, nggak ada urusan. Yang penting adalah meyakinkan orang untuk ini. Nah ini butuh sales juara. Goalnya adalah semangat jualan. Biasanya beberapa teman-teman dari insurance yang sudah pakai ini, ada beberapa yang ceritanya malah lucu banget tuh. Sampai nggak bisa tidur malam karena mereka pengen banget jualan. Bayangin ya, habis dengerin udah kayak, aku mau ngeprospek si A, mau ngeprospek si B, mau ngeprospek si C. Itu seru banget sih. But anyway, kalau misalkan Anda sampai kejadian kayak begitu, Anda dengerin ini pagi hari aja. Ya malamnya core money value, pagi harinya sales juara. Kalau misalnya seperti itu. Tapi kalau enggak, ya dengerin malam juga it's okay. Ya jadi dua ini crucial banget buat agent insurance ya. Kalau
nggak ada yang nomor 1, ya dia nggak akan gerak. Dia cuma akan join aja, habis itu nggak gerak gitu. Sama yang nomor 2 itu proses jualannya. Oke, berikutnya apa? Berikutnya adalah, yang paling penting berikutnya adalah money magnet. Money magnet. Money magnet itu kalau misalkan core money value itu adalah bekerja, ini adalah berdoa. Jadi supaya mindsetnya positif, kemudian ngerasa tenang, nggak cemas, khawatir. Bayangin ya, mau ngeprospek orang, ngejelasin finansial, tapi dirinya sendiri itu cemas. Dirinya sendiri kayak khawatir tentang finansialnya dia. Wah, vibrasinya nular banget. Yang diprospek juga tahu, ini kok maksa banget ya. Ketika maksa banget, karena apa? Ayolah, tolonglah, supaya ngejar bonus. Maka sebenarnya adalah kerasa banget sebenarnya bahwa mereka itu sedang kesulitan keuangan. Nah, Anda tahu bahwa ketika Anda di prospek sama orang, kemudian dia kayak maksa banget begitu, kita kan rasanya nggak nyaman ya, ini kok orang maksa banget ya, aku belum siap, kok ini maksa banget. Nah, maksa banget ini karena mereka kepepet sebenarnya. Kalau mereka duitnya baik-baik aja, nggak closing ya sudah, nggak apa-apa ya udahlah, temenan aja lah, kita makan-makan, it's okay, akan lebih enak. Tapi ketika bawah sadarnya teriak bahwa ini kalau nggak closing, aku nggak makan nih, aku nggak dapat komisi nih, aku nggak bisa ngasih duit buat keluarga, buat anak dan sebagainya. Ini akan menambah pressure, sehingga ke atasnya jadi berantakan. Gagal closing jadi stres, ya kan, ditolak sedikit aja mereka langsung kayak nge-push banget, kan diajarin nge-push nih. Tapi nge-pushnya itu nge-push khawatir, dan itu nggak enak banget. Biasanya kalau dikasih money magnet, jadi lebih tenang. Dan money magnet menarik juga, karena apa? Biasanya bisa attract prospek datang, orang yang sudah lama di follow up nggak muncul, tiba-tiba muncul tuh, tiba-tiba datang tuh. Nah itu seru banget tuh di money market. Oke, yang berikutnya, keempat, kalau ternyata ada tim Anda yang nggak pede, ini itu nggak pede, perlu nanya temen, perlu ditemenin, ngambil keputusan mau bikin polisi yang kayak gimana aja, mereka nggak pede banget. Pokoknya urusannya adalah, aku kok nggak pede ya, gimana caranya ya? Nanya mulu, nggak pernah selesai, nggak pernah make decision. Nah, ini pentingnya yang namanya power zone. Power zone. Jadi ada brain boost yang namanya power zone, yang goalnya adalah untuk meningkatkan percaya diri dan harga diri. Sehingga dia akan firm, oke, aku make decision, aku mau ngelakuin ini, aku mau prospek sendiri. PD-nya itu muncul. Nah, ini di sini nih. Oke, nah yang terakhir adalah ketika Anda takut ditolak. Ini banyak orang banget ya ketemu saya tuh ngomongnya adalah, dan gimana sih kalau aku ditolak itu kok sakitnya itu loh. Kan udah diajarin ya, kalau ditolak jawabnya ini, kalau ditolak A jawabnya A, ini jawabnya B. Udah diajarin, role play sudah dilakukan di company. Tapi problemnya adalah yang nggak pernah diajarkan di company adalah kalau ditolak rasa sakitnya ini ngilanginnya gimana. Sampai ada orang yang tanya ke saya kemarin tuh, Dan, kamu tuh kalau ditolak gimana sih? Saya tuh udah jualan hampir 30 tahun, dari tahun 93. 30 tahun lebih ya, kalau 93 ya, berarti 32 tahun ya. Dan ditolak itu sudah jadi makanan sehari-hari gitu, nggak ada masalah, ditolak, it's okay. Tapi bagi saya, of course beda bagi orang lain. Nah, kenapa ditolak ini jadi problem? Mungkin, biasanya yang terjadi adalah ketika ditolak, di otak langsung muncul makna tertentu. Yaitu ditolak artinya adalah aku gagal menjual. So, garis bawahnya adalah kata gagal menjual. Dan gagal ini tiba-tiba mengingatkan dia akan trauma masa lalu dia, akan sebuah kegagalan yang menyakitkan. Misalnya, sekolah nggak naik kelas. Gagal tuh, pulang dipukulin sama bapaknya atau emaknya, dipukulin pakai sabuk lagi begitu. Sehingga dia mengingatkan dia akan sebuah kegagalan. Sehingga akhirnya ada dua hal yang terjadi ketika orang mengalami proses itu. Ada satu orang yang tiba-tiba kayak, wah aku harus bisa, udah hajar, pokoknya dia belajar dan sebagainya, pokoknya dia langsung naik banget. Atau satu orang berikutnya adalah dia menjauhi prosesnya. Karena daripada aku gagal, mending aku nggak follow up. Daripada aku gagal, mending aku nggak ngontak prospekku. Saya pernah ketemu satu orang, agent insurance. Dia itu hanya mau ketemu orang baru. Orang yang sudah ditemuin jadi database, tidak pernah dia mau follow up. Kenapa? Karena orang baru kan belum pernah nolak dia. Orang lama ini sudah pernah nolak dia. Sehingga di kepala dia, wah ini kan pernah nolak nih, nggak mau aku ditolak lagi. Jadi ada ketakutan terhadap penolakan. Karena penolakan itu mengingatkan dia terhadap trauma masa lalu yang sangat menyakitkan sekali. Nah bayangin sekarang, agent insurance, agency leader, pemilik agency atau company. Seluruh company Anda tergantung sama agent. What if 70-80% dari orang-orang ini
mereka memiliki trauma, luka batin, mental block tentang penolakan, maka company Anda jelas ke bawah. Mau di-push ke atas, cuma dilakukan training di otak sadar. Oh perlulah dipecutin, diiming-iming otak sadar doang. Otak bawah sadarnya nggak bisa. Bayangin aja, Anda nginjek gas, mobilnya supaya ngebut, tapi remnya diinjak juga. Apa yang terjadi? Mesinnya rusak, orangnya breakdown, keluar mereka. Otak sadar cuma 12%. Otak bawah sadar 88%. Iming-imingnya belum terjadi. Nanti jalan-jalan, nanti income 1 miliar, masih iming-iming, belum terjadi. Sakitnya sudah terjadi. Dan kekuatannya 88%. Gerak nggak? Orang Anda nggak akan gerak. Itulah kenapa bikin orang untuk all out, jualan, dan sebagainya. Mungkin Anda sebagai leader, fine-fine aja. Anda sudah lewat ini semua. Tim Anda yang jadi masalah. Ya, jadi yang terakhir, ketika memiliki luka batin dan sebagainya, solusinya simpel. Kita punya namanya Brain Boost Let Go of the Past. Jadi ini melepaskan masa lalu yang menyakitkan, memaafkan, mengikhlaskan, menerima apapun yang menjadi problem masa lalu. Sehingga ketika remnya diangkat, maka yang atas akan ngegas banget untuk mereka jadi seorang sales, seorang agent yang profesional yang hasilnya luar biasa banget. So, ini adalah prioritas. Dari atas ke bawah adalah prioritas. Saya akan start dengan ini dulu. Kalau nggak ada core money value-nya, ya di awal banget dia nggak akan gerak aja. Boro-boro mau follow up, ya kan? Mau untuk praktek aja dia nggak akan. Jadi ini ke bawah. Kalau sampai memang butuh ada masalah tertentu, ada masalah di luka batin di masa lalu, barulah kita pakai yang nomor 5. Tapi kalau ini nggak ada, ya udah ini dulu biasanya sudah membantu. So simple, sekarang buat Anda, kalau Anda pengen dapetin ini semua, link saya kasih di bawah. Atau kalau Anda memang agency, Anda memang misalkan sebuah insurance company, pengen agent atau pengen tim sales Anda bergerak lebih agresif lagi, kontak saya aja. Kita discuss bagaimana saya dan tim saya bisa ngebantu Anda, bisa ngebantu company Anda untuk ngebooster sales Anda. Alright, so I think itu aja. Thank you so much for watching. See you in the next video. Bye-bye.